Halo, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Di film sebelumnya menceritakan Maki yang ingin bekerja sama dengan John 117 untuk menguak kejadian apa yang akan terjadi ketika dia bekerja sama dengan John. Membuat kita penasaran dengan alur ceritanya dan melanjutkan perjalanan John 117 untuk mendapatkan artefak kedua dengan bantuan beberapa rekannya, dan juga menemukan jawaban tentang masa lalu si John. Dan bagaimana kelanjutan series ini, tanpa basa-basi lagi kita lanjut ke dalam ceritanya. John kemudian pergi menemui Maki dan mengajaknya untuk berjalan-jalan di kota Riz. Melihat pemandangan kota Riz yang indah dan ramai membuat Maki merasa senang. Dulu sewaktu kecil ia hanya tinggal di planet yang gelap dan penuh dengan sampah. I was very young. They ran among the broad margolia trees and the sun danced on the lake. John yang terlihat mengamati sekitar dan sadar sedang diawasi oleh beberapa prajurit, ia pun mengajak Maki untuk berpindah ke tempat lain karena ingin membicarakan sesuatu dengannya. John ternyata ingin menceritakan tentang pertemuan dirinya dengan Maki di suatu tempat yang disebut dengan Hello. Seketika itu Maki dengan raut wajah berbinar mengatakan dirinya juga mengalami hal yang sama. John lantas bertanya mengapa Covenant sangat menginginkannya. Maki bercerita bahwa semuanya bermula dari sebuah ramalan. Intinya nanti para kaum Covenant akan pindah dan tinggal di tempat yang disebut dengan Hello atau cincin suci itu. Sementara umat manusia seluruhnya akan lenyap, tapi tidak dengan mereka berdua, dikarenakan John dan Maki sebagai Irajo atau orang-orang yang terberkati. Mereka berdua akan menjadi dewa di tempat itu. Tetapi John sepertinya meragukan hal itu dan bertanya apakah Maki percaya dengan hal itu. Maki mengatakan menurut pengalaman buruknya semasa kecil, wanita itu menganggap manusia memang tidak layak dalam hal apapun. Akan tetapi John punya pandangan yang berbeda. Dalam ingatan masa kecilnya, John masih bisa merasakan suatu kebaikan dalam diri manusia, sesuatu hal yang istimewa yang harus dilindungi, yaitu sisi kemanusiaan. Tiba-tiba tampak dua orang prajurit yang telah menyusul ke tempatnya John dan mereka mengabarkan bahwa planet Criterion telah diserang oleh para Covenant. Pada layar monitor Fleetcom pun diperlihatkan bagaimana sebuah kota di Criterion benar-benar sudah hancur tak tersisa akibat ulah dari Covenant. Kaum Covenant itu ketika mereka bisa menemukan keberadaan umat manusia, mereka tidak akan segan-segan untuk meluluh lantahkan dengan teknologinya. Jacob yang sangat geram, ia tak mau melihatnya lebih lama lagi dan meminta orang-orang untuk segera mematikan layar tersebut. Di sana Parangonski berpendapat jika di planet Criterion pasti masih ada yang selamat dan mereka harus segera memberikan bantuan. Namun Jacob tidak setuju. Menurutnya tempat itu sudah benar-benar hancur dan sangat berbahaya bagi mereka untuk pergi ke sana. Tak lama kemudian John datang. Mengetahui itu, John pun berpendapat bahwa mereka tak bisa terus berdiam diri. Cepat atau lambat Covenant pasti akan berhasil menemukan mereka juga. Kali ini UNFC harus bisa mengembalikan keadaan dan berusaha menemukan keberadaan Covenant terlebih dahulu. Jacob lalu bertanya apa rencana John untuk mencarinya. Selama ini mereka bahkan tidak bisa menemukan keberadaan alien itu. John menjawab bahwa mereka harus meminta bantuan dari Maki. Maki bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa ia lakukan, yaitu melacak keberadaan artefak menggunakan artefak lainnya. Meskipun Parangonski dan Jacob agak menentang hal itu karena belum bisa mempercayai Maki, tetapi John berhasil meyakinkan keduanya. And now they're hunting us. Miranda saat ini terlihat sedang mengutak-atik sesuatu di meja gadgetnya. Tak lama kemudian Kapten Jacob datang mengunjungi Miranda. Jacob tampak penasaran dan menanyakan apa yang tengah dilakukan oleh Miranda. Dan Miranda menjawab jika dirinya masih berusaha meneliti rekaman percakapan di kapal Gladius. Di dalam rekaman itu Miranda menemukan sebuah dialog atau aksen yang berbeda dari Covenant biasanya. Jacob lalu bertanya kalau ia yakin Miranda satu-satunya orang yang bisa memecahkan misteri tersebut. Scene lalu berpindah pada Panak dan Riz. Mereka berdua membicarakan tentang hasil penelitian pada kapal Covenant yang tidak menghasilkan apa-apa. Kapal Covenant bisa terbang otomatis, namun mereka tidak bisa menemukan sistem navigasi dari kapal tersebut. Inskripsinya terlalu canggih, ungkapnya Riz. Kemudian mereka bertanya-tanya di manakah Kai saat ini. Dan ternyata Kai saat ini sedang bermain-main angkat beban berat bersama para marinir.
Di sisi lain, John kembali menemui Maki memberitahukan tentang Laksamana Parangonski dan Kapten Jacob yang mengizinkan Maki melakukan kontak dengan artefak pertama dengan tujuan untuk mengetahui di mana artefak kedua dan para alien Covenant berada. Selain memberitahukan hal itu, ternyata John membawakan sebuah buku untuk diberikan kepada Maki. John tidak yakin apakah buku itu sama dengan yang Maki miliki dulu, namun John berharap Maki mau membacanya. Maki tampak senang lalu mengucapkan terima kasih. Mereka lalu saling bertatapan cukup lama. Sepertinya benih-benih cinta sudah mulai tumbuh pada keduanya. Cortana tentu saja melihatnya dengan cukup antusias dan penasaran. Sementara itu, Jacob mendatangi tempat Dr. Halsey dan memberitahukan tentang Parangonski yang memerintahkan Halsey untuk segera meninggalkan planet Ridge agar Dr. Halsey bisa mulai bekerja di lab baru yang berada di planet Barrier Moon. Namun Halsey tentu saja menolak. Dia masih bersikukuh untuk mengakhiri sesuatu yang telah ia mulai, yaitu tentang penelitiannya terhadap artefak yang tinggal selangkah lagi dapat terpecahkan. Kapten Jacob sudah muak dengan obsesinya Dr. Halsey ini. Obsesi Halsey yang sangat berlebihan ini bahkan sudah membuat Dr. Halsey kehilangan orang-orang di sekitarnya, termasuk suami dan putrinya sendiri. Namun Dr. Halsey tidak keberatan dengan semua itu. Bahkan dia rela mengorbankan lebih banyak lagi demi tujuannya. Mendengar itu, Jacob sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Singkat cerita, Maki terbangun dan melihat John masih tertidur di sampingnya. Melihat John masih tertidur, diam-diam Maki mencopot kuku jari telunjuknya sendiri. Jika dilihat lebih dekat, tampak ada sesuatu yang selama ini tertanam di balik kukunya, dan itu berfungsi agar Maki bisa menciptakan senjata. Sepertinya Maki memutuskan untuk memihak kepada John dan tidak lagi menuruti perintah Covenant. Kembali lagi pada Dr. Halsey yang saat ini tengah berbicara dengan Cortana, di mana di sana Cortana melaporkan tentang John yang sudah menjalin hubungan romansa dengan Maki. Mendengar hal itu, tampaknya Dr. Halsey jadi memiliki sebuah rencana. Tak lama kemudian, Edun pun telah selesai menyempurnakan lensa mata yang kemarin itu Halsey menggunakannya untuk mengambil gambar matanya Miranda dari dekat. Dengan menggunakan lensa mata tersebut, Dr. Halsey dengan mudah bisa mendapatkan akses ke sistem UNFC. Setelah itu, Dr. Halsey terlihat menghubungi Maki secara diam-diam. Ia berusaha mempengaruhi Maki untuk membujuk John dan membawa artefak batu kunci kepadanya. Dr. Halsey mengatakan kalau memang artefak batu kunci mengarah pada sebuah senjata, maka senjata itu tak boleh ada di tangan manusia dengan semua sifat keji dan keserakahan yang dimiliki manusia. Senjata itu hanya akan digunakan untuk saling melenyapkan spesiesnya sendiri. Wanita itu ingin John dan Maki ikut bersamanya pergi dari planet Ridge ini membawa artefak pertama. Akan tetapi Maki menolak karena dia hanya percaya kepada John dan hanya mau menuruti John. Karena gagal membujuk Maki, Dr. Halsey kemudian menjalankan rencana selanjutnya, yaitu dengan memberi perintah kepada ketiga Spartan, yaitu Kai, Banat, dan Rhys. Dr. Halsey memberikan misi untuk menangkap John dan Maki serta membawa artefak pertama. Setelah itu mereka bersama-sama akan langsung meninggalkan planet Ridge. Panak dan Rhys tentu saja telah diprogram untuk selalu mematuhi perintah dari Dr. Halsey. Namun berbeda dengan Kai yang sudah melepaskan pelet hormonalnya, ia bisa menyadari jika ada yang tidak beres dengan misi kali ini. Dr. Halsey sendiri pun ternyata bisa mendeteksi ketidakpatuhan dari Kai. Dia pun lantas memerintahkan Rhys dan Panak untuk menyingkirkannya. We can't do this. You know we can't. Good luck. Cortana lalu bertanya apa yang akan Halsey lakukan kepada John selanjutnya. Dr. Halsey menjawab karena mereka sudah memiliki Maki yang bisa mengaktifkan batu kunci. Itu artinya mereka tidak lagi membutuhkan John dan Cortana nantinya boleh dengan sepenuhnya mengendalikan tubuh John seperti yang sudah Halsey janjikan. Dr. Halsey mengatakan apabila John dan Cortana telah bergabung, Spartan John 117 akan menjadi prajurit super terbaik dari yang terbaik yang pernah ada. Di sisi lain, John terlihat menjemput Maki lalu berjalan bersama menuju ruang laboratorium tempat artefak Madrigal berada. Dan bisa kita lihat Dr. Halsey sudah menempatkan Rhys dan Panak untuk mencegat keduanya di sebuah pintu. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Dr. Halsey menoleh ke tempat di mana Cortana berada. Namun Cortana ternyata sudah menghilang dan mematikan sambungan sistem UNFC. Sepertinya Cortana lebih memilih berpihak kepada John dibanding penciptanya sendiri. Edun yang tampak kesal
kesal setelah mengetahui rencana Dr. Halsey, John lalu menyuruh Maki untuk segera pergi dari sana. Sementara dirinya akan mencoba berbicara pada Panak dan Reese, akan tetapi Panak dan Reese sama sekali tidak bisa diajak berbicara. Mereka berdua tanpa segan-segan memberikan serangan-serangan mematikan kepada John untuk membawa John bersama mereka. Cortana mencoba membantu dengan memberikan strategi kepada John, namun hal itu masih belum cukup untuk menghadapi dua Spartan sekaligus. Terlebih lagi, John sedang tidak mengenakan kostum zirah Spartanya. Panak dan Reese bisa melukai John sesuka hatinya, tetapi serangan John sama sekali tak bisa melukai Panak dan Reese yang sudah mengenakan zirah. Ketika John benar-benar dalam keadaan terdesak, untungnya Kai datang menolong menghajar Panak dan Reese yang sedang membuli John. Namun di detik berikutnya malah terjadi momen saling todong-menodong senjata membuat mereka berempat sama-sama terdiam. Maki yang melihat John tadi sedang dalam bahaya mencoba meminta bantuan pada seorang marinir. Namun dia malah ditangkap dan dibawa ke laboratorium artefak, di mana di sana sudah ada Parangoski dan Jacob. Maki yang berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi pada mereka, bahwa saat ini John benar-benar membutuhkan bantuan. Namun Miranda datang di saat yang tidak tepat. Dia menyusul ke sana untuk memberitahukan bahwa rekaman suara yang ada di kapal Gladius adalah suara dari Maki. Maki pun mengakuinya. Dia sangat menyesal dan meminta maaf karena sudah membuat seluruh orang di kapal Gladius mati. Namun Parangoski tentu saja tidak terima atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh Maki, lalu menyuruh prajurit untuk menahan Maki. Tapi karena Maki berusaha berontak bersikeras menyuruh mereka untuk menolong John, membuat si prajurit pun mengeluarkan senjata listrik panasnya untuk melukai Maki. Hal itu lantas membuat Maki teringat dengan pengalaman buruk di masa kecil, di mana dulu ia juga dilukai dengan senjata yang sama di punggungnya. Maki yang sudah berniat bertobat sepenuh hati sekarang sepertinya mulai berubah pikiran. Dengan perasaan marah, Maki tiba-tiba menyentuh artefak Madrigal itu. John yang terkena hempasan efek dari artefak pun terpental lagi ke tempat Hello, di mana di sana John melihat Maki yang mengatakan selamat tinggal kepada John. Setelah tersadar, John berusaha untuk bangkit meski luka yang disebabkan pertarungannya dengan Reese dan Panak tampak cukup parah. Selain itu terlihat jika gelombang yang disebabkan Maki membuat markas UNFC hancur dan sangat berantakan. John berjalan dengan tertatih-tatih menuju ke tempat lain artefak. Namun sesampainya di sana, Miranda memberitahu bahwa Maki telah pergi dengan membawa artefak Madrigal bersamanya. Di tengah perjalanan, Maki bertemu dengan dua orang marinir dan tanpa ragu wanita itu langsung menembak mati salah satunya. Sementara pada yang satunya lagi, Maki menyuruh untuk menurunkan senjata dan mengancam untuk memberitahukan di mana kapal Covenant berada, yaitu kapal Covenant yang dibawa oleh Spartan dari Madrigal untuk penelitian. Karena untuk menuju planet Tratkoska hanya bisa ditempuh dengan kapal Covenant yang canggih. Mengetahui jika Maki sudah pergi, John lalu kembali ke tempat Kai berada. Namun ternyata Reese dan Panak juga telah sadar dan tengah menodongkan senjata mereka kepada Kai lalu kepada John juga. Panak berkata bahwa Dr. Halsey memberikan perintah untuk membawa John dalam keadaan hidup ataupun mati. Namun John menolak dan dia juga tak berniat untuk bertarung dengan mereka. Dia lalu menjelaskan tentang kebenaran Dr. Halsey yang telah menculik mereka sejak kecil, melatih dan mencuci otak mereka untuk dijadikan sebuah senjata. Kai membuka suara dan berusaha meyakinkan Panak dan Reese bahwa cerita itu benar. Tetapi kedua rekannya itu tak serta-merta langsung percaya. Selang beberapa saat, Kapten Jacob bersama dengan Miranda datang ke sana dan melihat situasi tersebut. Melihat John yang tengah terdesak, Jacob kemudian melangkah maju dan mengaku bahwa apa yang dikatakan John benar, karena dia juga terlibat dalam kejahatan itu. Ia mengakui semua dosanya. Mendengar pengakuan langsung dari Kapten Jacob,
Jacob, Panak dan Rhys cukup terguncang setelah mengetahuinya. Begitu pula Miranda yang tampak sangat kecewa kepada ayahnya. Selama ini Miranda berpikir bahwa hanya Dr. Halsey lah yang jahat. Ternyata ayahnya juga sama saja. Panak masih belum bersedia menurunkan senjatanya. John lalu berkata jika mereka sampai kehilangan artefak, maka itu artinya mereka kalah dari perang. Terlepas dari apa yang telah Dr. Halsey lakukan pada mereka, mereka hanya memiliki satu sama lain sekarang. Pada akhirnya Panak dan Rhys percaya mereka pun mau mengabaikan perintah dari Dr. Halsey. John dan Panak serta Rhys berniat mengejar Maki, sementara Kai akan pergi menyusul Dr. Halsey sendirian. John sayangnya gagal mencegah Maki pergi karena sesaat setelah John, Panak dan Rhys sampai di sana, kapal Covenant yang dibawa Maki telah lepas landas meninggalkan planet itu. Sementara itu kapal Dr. Halsey berhasil dihidupkan kembali dan wanita itu berniat melarikan diri meski dengan tangan kosong. Melihat hal tersebut, Kai dengan sekuat tenaga langsung berlari lalu kemudian melompat hingga dia berhasil naik ke atas kapal Dr. Halsey. Kai yang berhasil masuk sempat dihalangi. Ia lalu melepas helmnya dan berteriak menanyakan siapa nama aslinya kepada Dr. Halsey. Kai terlalu fokus dengan Dr. Halsey sampai melupakan keberadaan si Edun. Dari arah belakang, Edun memanfaatkan kesempatan itu untuk langsung memukul kepala Kai menggunakan sebuah palu, tapi tidak terlalu berdampak pada Kai. Kai yang marah lalu mengangkat dan melempar brutal tubuh pria itu hingga tewas. Sementara Dr. Halsey sendiri sayangnya berhasil kabur dengan mengendarai Fort Scotchy. Kai yang gagal menangkap Dr. Halsey dan masalah lain yang muncul saat kapal Dr. Halsey masih mengalami kerusakan karena ulah Kai tadi, sehingga dipastikan kapal itu akan jatuh. Kai berusaha mengendalikan kapal tersebut, akan tetapi dia gagal dan tak butuh waktu lama sampai kapal itu pun terjun bebas lalu kemudian meledak. Untungnya Kai masih bisa selamat dan John tampak tersenyum lega setelah melihatnya masih hidup. Captain Keyes, do you copy? Beberapa saat kemudian di markas, John meminta Cortana untuk menampilkan galaksi bintang Aspero untuk diperbesar 20 kali lipat atau disebut saja di zoom. Miranda maupun Parangonski menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan pencarian di sana. Namun ternyata hasilnya nihil. Di galaksi tersebut tak ada satu planet pun yang layak untuk dihuni. Namun John tetap bersikeras dia percaya kepada ucapan Maki karena dia dapat merasakan bahwa Maki berkata jujur. Kemudian ada sebuah planet yang tak terlihat di galaksi itu dan baru bisa mereka ketahui setelah pergi langsung ke sana. John kemudian mengusulkan hanya tim Spartan saja yang bisa pergi ke sana karena dia sangat yakin hanya tim Spartan yang mampu melakukannya. Lalu Jacob mendatangi John. Pria itu mengabari bahwa Fort Scotchy Dr. Halsey mendarat di sebuah tempat bernama Manassas dan mereka akan segera mendapatkannya kembali. Setelah mengatakan itu, Kapten Jacob lalu meminta maaf dan mengungkapkan penyesalan atas semua kesalahan yang telah ia lakukan dulu. Untungnya John dengan lapang dada sudah tidak mempermasalahkan hal itu. You know Oh, what happened. absolutely. No question. Jesus, I can't believe you two. Di sisi lain, Maki sudah terlebih dahulu sampai di planet Transkoska dengan membawa serta artefak Madrigal. Melihat itu, Mercy kagum, memuji kesetiaan dan kehebatannya Maki. Namun salah satu alien lainnya terlihat kurang puas karena Maki tidak membawa serta kepala Spartan. Meski begitu, kini kedua artefak batu kunci mereka sudah lengkap dan mereka bisa segera melakukan perjalanan agung menuju Helo. Di dalam perjalanan, Cortana menceritakan kepada John jika Dr. Halsey menjanjikan pada
kepada Cortana kendali penuh atas tubuhnya John. Akan tetapi untuk mendapatkan hal tersebut, John harus mati agar Cortana dapat mengambil alih. Dr. Halsey waktu itu tidak langsung melakukannya karena dia membutuhkan kesadaran John untuk mengaktifkan artefak dan mengungkap misteri Halo. Namun setelah mengetahui keberadaan Maki yang mempunyai keistimewaan yang sama, Dr. Halsey tidak membutuhkan John lagi. John pun bertanya mengapa Cortana malah menentang Dr. Halsey dan malah menyelamatkannya. Cortana mengaku jika ia diprogram untuk belajar. Jadi setelah semua yang dia pelajari dari John selama ini membuat Cortana yakin jika perintah Dr. Halsey adalah salah. Tak berselang lama kapal mereka mulai mendekati kawasan bintang Aspero. Namun ternyata medan gaya gravitasi di sana tak seimbang dan saling bertabrakan, menyebabkan kapal yang mereka tumpangi mulai bergetar dan mengalami beberapa kerusakan. Sementara Panak pergi membantu John untuk mengendalikan kapal tersebut. Cortana terus memberikan arahan pada John dalam mengendalikan kapalnya. Awalnya situasi tak begitu buruk dan masih bisa terkendali karena Cortana membantu menunjukkan navigasi. Namun Cortana tiba-tiba memudar lalu menghilang entah dikarenakan gangguan apa. John dengan penuh keyakinan memutuskan untuk terus melaju di lintasan saat ini. Panak meragukannya, namun John tetap yakin bahwa kapal mereka bisa bertahan. Akhirnya mereka berhasil keluar dari situasi berbahaya tadi dan memasuki galaksi bintang Aspero. Ternyata teknologi manusia belum cukup canggih sehingga sangat kesulitan untuk bisa memasuki galaksi tersebut. Setelah melewati berbagai kendala, tim Spartan pun berhasil menemukan keberadaan suatu planet yang kemungkinan besar adalah planet Transkotka. Sementara itu Miranda terlihat masuk ke ruangan tempat Dr. Halsey ditahan. Ia datang untuk membacakan vonis untuk Halsey. Terlepas dari semua kejahatan yang telah Dr. Halsey berbuat, kemampuannya maupun kepintaran Dr. Halsey sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, pengadilan militer menetapkan vonis hukuman mati untuk Dr. Halsey. Mendengar vonis tersebut, Halsey membuka suara. Wanita itu mengatakan bahwa selama ini dia berusaha menjauhkan segala hal dari Miranda karena berpikir itu bisa melindungi putrinya. Tapi hasilnya justru sebaliknya. Mendengar itu, Miranda hanya tersenyum tipis dan mengucapkan selamat tinggal. Beberapa saat kemudian terjadi keributan dari arah tempat Dr. Halsey berada dan Miranda mendapatkan kabar bahwa Dr. Halsey mengalami mimisan yang semakin parah. Hingga kemudian kejang-kejang. Awalnya Miranda cukup terkejut, namun dia mengingat percakapan Dr. Halsey bersama John sebelumnya, bahwa setiap anak yang telah diculik untuk menjadikan Spartan digantikan oleh cloningan yang dalam waktu singkat mati karena disebabkan oleh penyakit kejang yang tak terdiagnosis. Menyadari hal itu, Miranda langsung mengetahui bahwa Dr. Halsey melakukan metode yang sama, dan yang sekarang ada di tengah-tengah mereka bukanlah Dr. Halsey yang asli, melainkan sebuah cloningan. Di planet para alien, Maki tampak sedang bersiap-siap untuk mengganti baju, namun tanpa sepengetahuan Maki, ternyata para alien Covenant sudah menyiapkan rencana busuk untuk membiarkan Maki mati bersama dengan semua umat manusia setelah mereka menyelesaikan perjalanan agung menuju planet cincin suci atau Halo. Kembali pada tim Spartan, Cortana berhasil menemukan lokasi Covenant yang tepatnya berada di barat laut. Untuk itu, tim Spartan pun segera bersiap terjun meluncur dari kapal mereka. Mereka berempat berhasil membunuh beberapa Covenant yang tampak berjaga di sekitar tempat itu. Namun John merasa heran dengan keamanan di sana yang sangat lemah, dikarenakan para Covenant pasti tidak akan menyangka keberadaan mereka telah ditemukan. Lalu Cortana juga mendeteksi satu-satunya keberadaan Covenant berada di dalam sebuah kuil. Dan setelah mendengar hal itu, John segera mengerahkan tim Spartan menuju ke sana, dan satu orang Spartan yaitu Kai ditugaskan untuk menjaga perimeter. Di dalam kuil itu ternyata para Covenant dan juga Maki tengah melakukan upacara ritual. Dan di saat salah satu Covenant menyatukan dua pecahan artefak batu kunci, Maki dan John merasakan sebuah gelombang yang dapat mereka rasakan dalam waktu bersamaan. Sialnya, hal tersebut membuat John lengah hingga keberadaannya diketahui oleh para Covenant. Keadaan pun berubah menjadi sangat sulit setelah ratusan prajurit Covenant keluar dari tempat persembunyian mereka.
Cortana sebelumnya tak bisa mendeteksi keberadaannya karena kemungkinan para Covenant bersembunyi di bawah sebuah gunung tak jauh dari kuil. Tim Spartan tampak kesulitan menangani semuanya. Jumlah Covenant terlalu banyak, mereka datang seperti gelombang dari 3 sisi berbeda. Keadaan semakin memburuk saat Covenant raksasa yang pernah Jon hadapi kini juga ikut muncul. Melihat Jon yang tampak ragu-ragu untuk menghadapinya, Rhys dengan percaya diri langsung menerjang Covenant yang satu itu. Namun ia berhasil menangkap sebelah kaki Rhys dan melemparkannya membentur sebuah tiang hingga terjatuh. Jon segera datang untuk membantu, namun hal yang sama ikut dialaminya. Covenant raksasa itu benar-benar sangat kuat. Maki yang sejak tadi menyaksikan pertarungan tersebut tampak sangat khawatir. Dia tak sanggup melihat Jon yang semakin terpojok. Dia kemudian berjalan ke arah artefak batu kunci berada, lalu dengan nekat mengaktifkannya. Gelombang dahsyat terjadi kembali dan membuat para prajurit Covenant yang berada di sekitar sana terseret hingga terpental. Untungnya Jon dan kawan-kawan bisa bertahan dari gelombang itu dengan berpegangan pada benda yang bisa mereka raih. Sesaat setelah Maki menyentuh artefak batu kunci yang telah menjadi satu, muncullah sebuah gambar pola unik. Para alien menyebutnya peta suci. Peta itulah yang akan menunjukkan pada mereka keberadaan planet cincin suci ada di mana. Tak lama kesadaran Maki pun perlahan menghilang, begitu pula dengan Jon. Kini keduanya kembali berada di planet cincin suci. Namun tiba-tiba muncullah bercak darah di dada Maki yang semakin menyebar hingga ia pun wassalam. Jon yang kini kembali tersadar melihat Kai yang ternyata sudah menembak Maki. Dia terpaksa melakukan itu untuk menyadarkan Jon. Selain itu, karena koneksi antara Maki dan artefak batu kunci tiba-tiba terputus. Peta lokasi yang menunjukkan lokasi cincin suci pun belum terbentuk sempurna. Kini Covenant telah kehilangan Irajo mereka. Oleh karena itu, Mercy segera memerintahkan prajurit untuk menangkap Jon hidup-hidup. What? Ketiga Spartan yang sudah tumbang semua misi mereka gagal. Cortana menyarankan agar Jon melarikan diri dari tempat itu dan ia bisa menunjukkan jalan kepada Jon. Dan Jon harus merelakan artefak batu kunci maupun ketiga rekan Spartannya. Namun Jon menolak. Dia tak mau pergi tanpa membawa artefak tersebut dan dia juga tidak mau meninggalkan rekan-rekan Spartannya. Dan hanya ada satu cara untuk bisa membawa artefak batu kunci sekaligus menyelamatkan tim Spartan, yaitu mempercayakan semuanya kepada Cortana. Jon percaya kalau Cortana bisa melakukannya. Ia dengan sukarela akan membiarkan Cortana mengambil alih tubuhnya. Meski begitu, Cortana tidak mau membiarkan Jon mati. Namun Jon dengan sengaja menerima semua tembakan dan serangan dari prajurit Covenant. Pria itu juga menembak wajah Covenant raksasa sehingga makhluk besar itu murka dan memberikan pukulan yang sangat kuat, membuat tubuh Jon terlempar dan terkapar. Lalu tak butuh waktu lama, Jon pun wassalam. Melihat Jon yang sudah tak bernyawa, Cortana pun muncul dan dengan raut wajah sedihnya. Cortana akhirnya bersedia mengambil alih tubuhnya Jon. Tak butuh waktu lama, Jon kembali aktif dan hidup. Namun bukan sebagai Jon yang kita kenal, melainkan Cortana dengan kemampuannya yang sangat hebat. Cortana bisa dengan mudah mengalahkan para prajurit Covenant yang ada di sana, membunuh semuanya dengan tembakan yang akurat dan juga cepat. Selain itu, Cortana juga bisa mengendalikan kapal mereka untuk membantu dalam pertempuran. Si Covenant raksasa itu terserang dan terhempas oleh tembakan kapal yang dahsyat. Cortana pun berhasil menyelamatkan ketiga Spartan dan kita akan menyaksikan momen menyedihkan Kai ketika melihat Jon yang bisa membawa artefak batu kunci tanpa mengaktifkannya, membuatnya menyadari bahwa sosok Jon sudah tidak ada lagi.
Singkat cerita, tim Spartan berhasil meninggalkan planet Covenant dengan selamat. Namun Reese mengalami luka yang sangat parah yang diakibatkan bom tempel Covenant. Beberapa tulang rusuknya patah dan paru-paru sebelah kirinya pun rusak. Tanpa berkata apa-apa, dengan sigap Cortana melepaskan armor di tubuh dan membakar luka tersebut. Untuk menghentikan pendarahan, Reese tampak berteriak karena benar-benar kesakitan. Namun berkat usaha yang dilakukan Cortana, Reese dapat diselamatkan. Dan di akhir film diperlihatkan Dr. Halsey yang benar-benar masih hidup dan dalam keadaan sehat walafiat.